juga kasih Yesus bagi kita semua. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang. Selamat pagi semua. Halo, selamat pagi buat semua rasa Kristus Sekolah Minggu GKNS. Nah, ketemu lagi dengan Cici di sini, Ciseli. Hari ini, pagi ini, Cici mau ajak anak-anak semua yang ada di rumah untuk beribadah. Nah, walaupun beribadahnya sekarang lewat online, tapi harus tetap semangat ya adik-adik ya semua ya. Yuk, tapi sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami Tuhan nafas yang baru Tuhan pagi hari ini Bapa. Terima kasih juga Tuhan, Kau sudah memberikan kami Tuhan, Kau yang menjadikan kami sebagai laskar-laskar Kristus Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau Tuhan memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan, Kau yang tutup bungkus Tuhan, kebaktian online ini Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir Bapa. Dalam tangan-Mu kami serahin semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, semua laskar Kristus semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yuk, mari ya, kita sama-sama nyanyi bareng-bareng.
Kami cinta Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap cinta Engkau. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai
menyembah Tuhan, kita udah memuji Tuhan. Saatnya kita masuk dalam firman ya, adik-adik ya di rumah ya. Kita pasang telinga kita pasang mata kita pasang hati kita mau dengerin firman Tuhan. Nah, sebelum itu mari kita berdoa. Yuk, mari tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat setiap anugerah-Mu Tuhan buat diri kami. Saat ini kami siap Tuhan buat mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Buka telinga kami Tuhan, buka hati kami Tuhan, buka pemikiran kami Tuhan. Kami siap Tuhan buat mendengarkan Tuhan setiap isi dari firman-Mu Bapa. Ya Tuhan, Kau juga lindungi Tuhan, Kau yang berkati Tuhan. Lidah bibir Tuhan dari Kayuli Tuhan yang akan Tuhan menyampaikan setiap firman-Mu Bapa. Biar Tuhan setiap firman-Mu Tuhan boleh merema Tuhan dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap buat mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, sudah siap semua ya buat mendengarkan firman Tuhan? Yuk, pasang telinganya, pasang matanya, pakai hati kita buat menerima setiap firman Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat firman dari Kakak Yuli, dan kita boleh sama-sama melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk, sama-sama kita dengerin ya. Silakan Kakak Yuli. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Nah, hari ini sebelum cerita firman Tuhan hari ini, Cici mau nanya, adik-adik kemarin masih ingat gak minggu kemarin firman Tuhannya tentang apa? Cerita tentang apa? Iya, kemarin Ci Debbie ceritain tentang kelahiran Musa atau kelahiran bayi Musa. Nah, sekarang Cici mau ngelanjutin cerita tentang Musa. Tapi sebelum lebih lanjut lagi, adik-adik tonton video berikut ini. Anak-anak, coba tebak siapa itu? Dia adalah seorang bayi laki-laki. Diletakkan dalam keranjang oleh ibunya di antara alang-alang sungai Nil untuk disembunyikan dari prajurit Mesir. Ketika pergi ke sungai untuk mandi, putri Firaun menemukannya. Ayo, siapa dia? Betul, Musa. Nah, sekarang bayi itu sudah bertumbuh besar dan menjadi pangeran Mesir. Akan tetapi, Musa tidak melupakan satu-satunya Allah bangsa Israel. Setelah sekian lama, Musa pergi meninggalkan Mesir dan hidup di Midian. Di sana, Musa memiliki sebuah keluarga. Musa sudah bukan lagi seorang pangeran yang memiliki segalanya. Sekarang, dia menjadi seorang gembala. Anak-anak, enak mana coba? Jadi pangeran atau jadi gembala? Suatu ketika, Musa membawa kawanan dombanya ke suatu gunung di bagian terjauh dari padang gurun. Di sana, ia melihat sesuatu yang sangat aneh. Ada semak duri yang berapi, tapi ketika dilihat dari dekat, ternyata tidak hangus terbakar. Apakah Musa sedang bermimpi? Tidak, ini benar-benar terjadi anak-anak. Allah memanggil Musa. Musa, Musa. Musa menjawab, ya Allah. Allah memerintahkan Musa untuk melepaskan sandalnya dan jangan mendekat lagi karena tempat Musa berdiri adalah tempat yang kudus. Allah memberitahukan Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel yang menderita di Mesir. Itu adalah perintah yang harus Musa lakukan. Tetapi Musa takut. Kemudian menolak panggilan Allah. Dia merasa tidak cocok untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Tuhan mengingatkan Musa kepada janji yang Allah berikan
kepada bapak-bapak leluhurnya Musa, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah masih sama dari sejak dulu yang selalu menyertai bangsa Israel. Ya, Musa taat dan percaya kepada Allah yang pasti akan menolongnya. Allah telah memanggil Musa. Allah telah mempersiapkan Musa. Sekarang Musa siap melayani Allah. Bagaimana? Nah, adik-adik tadi sudah menonton dan melihat cerita tentang Musa yang diutus oleh Tuhan. Adik-adik, apa sih yang menyebabkan Musa diutus oleh Tuhan? Kenapa? Iya, benar banget. Karena Tuhan telah melihat kesengsaraan bangsa Israel, adik-adik. Tuhan sudah melihat betapa menderitanya bangsa Israel di tanah Mesir. Mereka dijadikan budak, mereka disuruh kerja paksa, mereka disuruh terus-menerus kerja tanpa diberi upah, tanpa diberi makan. Nah, karena Tuhan sudah melihat betapa sengsara dan menderita sekali umatnya Israel, maka Tuhan ingin mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir menuju suatu tempat negeri yang baik, yaitu tanah Kanaan. Nah, tapi adik-adik tadi melihat ya bahwa Musa merasa ketakutan, adik-adik. Musa merasa takut, Musa merasa ragu. Ya, di Keluaran 3 ayat 11 berkata, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah, adik-adik, di sini Musa merasa nggak yakin, katanya. Siapakah aku, Tuhan? Katanya. Musa takut, adik-adik. Musa nggak yakin. Musa berkata kepada Tuhan, siapakah aku ini, Tuhan, yang akan menghadap Firaun dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Tetapi apa jawab Tuhan? Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Nah, adik-adik, jadi Tuhan akan menyertai Musa. Jadi Musa nggak jalan sendiri, adik-adik, tetapi Tuhan akan menyertai Musa, menjaga Musa dan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Nah, kenapa? Ya, di sini dibilang lagi, aku akan menyertai engkau. Aku adalah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Yang artinya apa sih, adik-adik? Tuhan itu gak berubah sejak dulu hingga saat ini. Tuhan adalah Tuhan yang sama, Allah yang sama, Allah yang menyertai kita semua, Allah yang menyayangi umat-umatnya. Nah, adik-adik, dari cerita Musa tadi kita bisa belajar ya. Dari Musa kita bisa belajar untuk selalu dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Dengar-dengaran akan perintah Tuhan, taat, setia, dan mau menyayangi sesama saudaranya. Nah, Musa, adik-adik, Musa menyayangi saudaranya yang ada di Mesir. Maka dari itu Musa yang tadinya takut, ragu, dia menjadi semangat dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai Musa dan mengeluarkan Musa dan saudara-saudaranya dari tanah Mesir. Nah, kita juga tahu bahwa Tuhan selalu menyayangi dan menyertai kita semua. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini cukup sekian. Sebelum kita tutup ibadah kita, yuk kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Melalui cerita Musa, Tuhan, kami anak-anak-Mu diajarkan untuk selalu dengar-dengaran akan perintah-Mu. Ajar kami juga, Tuhan, untuk taat dan setia kepada-Mu. Melalui cerita Musa juga, Tuhan, kami diingatkan untuk selalu mengasihi saudara, teman, dan keluarga kami. Kami percaya, Tuhan, penyertaan dan perlindungan-Mu sempurna di dalam hidup kami. Juga Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati ibadah online ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkatilah setiap anak-anak-Mu Tuhan, jagailah mereka satu lepas satu. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk bumi kami, pulihkan dan sehatkan kembali bumi kami, agar kami bisa beribadah dan berkumpul bersama-sama kembali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih Yesus indah-indah, oh indah.
kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Laskar Kristus, semangat! Tetap setia berdoa ya anak-anak, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.